warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifadatul Lailiyah, NIM T 2019-7074 dari kelas Matematika 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Telaah Matematika yang bab 5 kelas 7 SMP tentang perbandingan dan skala. Di sini saya menemukan 3 permasalahan, yaitu untuk permasalahan yang pertama, saya mengambil dari subbab 5.1 halaman 13 latihan soal nomor 9 poin yang pertama. Latihan soal nomor 9 memerintahkan untuk tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut bernilai benar. Jadi, pada poin A, jika disederhanakan 6/24 itu menghasilkan 1/4. Jadi, kita harus menyamakan antara sisi yang tengah sama sisi yang sebelah sini. 21 kita coba bagi 4. 21 bagi 4 tidak bisa. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa 21 tidak bisa untuk menjadi 1/4. Jadi di sini ada kesalahan untuk bagian di tengah. Untuk bagian yang di sini 28 dibagi 4 menghasilkan 7. Jadi yang mengisi titik-titik di atas di sini adalah 7. Nah, permasalahan yang pertama adalah terletak pada tengah. Jadi solusi dari saya yang pertama 5 menggantinya dengan 5/20. Terus solusi yang kedua menggantinya dengan 8/32. Mengapa saya mengambil kedua solusi ini? Karena 5 mendekati pada 6 dan 8 mendekati pada 7. Apabila disederhanakan, ini sama-sama menghasilkan 1/4. Untuk permasalahan yang kedua terdapat pada subbab 5.2 halaman 16. Di sini menjelaskan kecepatan pada setiap lintasan. Yang pertama adalah 8/20 disederhanakan menjadi 2/5. Yang lintasan pertama. Lintasan kedua adalah 12/24 disederhanakan menjadi 1/2. Yang ketiga adalah 24/40 disederhanakan menjadi 6/10. Di soal kita mencari kecepatan mana yang paling cepat dari setiap lintasan ini. Jadi kita harus mengurutkan dari lintasan pertama sampai lintasan ketiga. Nah, untuk memudahkan, kita menyamakan penyebut dengan 10. Semua penyebut dengan 10, yaitu menjadi 4/10 menjadi 5/10. Ini tetap. Jadi urutannya adalah 4/10 kurang dari 5/10 kurang dari 6/10. Jadi untuk urutan lintasan adalah lintasan pertama, lalu lintasan kedua, dan lintasan ketiga. Permasalahan yang saya ambil di buku dituliskan dengan 2/5 kurang dari 1/2 kurang dari 6/10. Di sini saya
saya mengambil kesimpulan di 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 buku dijelaskan 4/10, 5/10. Jadi menurut pendapat saya, apabila yang di diurutkannya ini, para siswa tidak akan bingung, soalnya mereka tahu, oh berarti ini lintasan pertama 4/10 itu lintasan pertama, lintasan kedua itu 5/10. Jadi mereka tidak akan bingung. Jika ditulis seperti ini, mereka bingung apa fungsi dari 4/10, 5/10. Untuk permasalahan yang ketiga, saya mengambil dari subbab 5.5 halaman 47 nomor 8. Permasalahan yang saya temukan di sini, tidak ada jawaban untuk soal nomor 8 tersebut. Mari kita bahas bersama. Saya bacakan soalnya. Pak Bambang dan keluarga berencana pulang kampung dari Medan ke Padang saat liburan hari raya. Untuk itu, dia membagi 2 hari perjalanannya. Hari pertama, beliau menempuh perjalanan 358 km. Dan untuk hari kedua, beliau menempuh sejauh 370 km. Konsumsi rata-rata mobil yang dimiliki Bambang adalah 20 km per jam. Yang ditanya, penggunaan BBM yang dibutuhkan mobil Pak Bambang dari Medan sampai Padang adalah, di pilihan ganda tertera A 18 liter, B 20 liter, C 35 liter, B 38 liter. Untuk menghitung berapa liter yang dibutuhkan Pak Bambang dari Medan sampai Padang, kita harus menjumlah jarak yang ditempuh, jarak pertama yang ditempuh dengan jarak yang kedua yang ditempuh. Jadi 3 jawab 358 ditambah 370 sama dengan 728. Jadi jarak yang ditempuh Pak Bambang adalah 728 km. Sedangkan konsumsi rata-rata mobil yang dimiliki Pak Bambang adalah konsumsi 20 km per jam. Untuk mencari berapa liter yang dibutuhkan Pak Bambang untuk dari Medan sampai Padang, kita mencari dari konsumsi sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan bahan bakar yang dibutuhkan dengan penggunaan BBM. Penggunaan BBM yang dibutuhkan.
Jadi konsumsi tadi sudah diketahui yaitu 20 km per jam. Sedangkan jarak yang ditempuh adalah 728 km. Yang ditanya adalah penggunaan BBM. Saya hapus yang di atas ya. Jadi dari sini kita ke atas menjadi 20 km per jam sama dengan 728 km per penggunaan BBM. Kita pindah ruas ke sini menjadi penggunaan BBM sama dengan 728 km dibagi 20 km per jam. Hasilnya adalah 36,5. Jadi yang dibutuhkan Pak Bambang dari Medan ke Padang adalah 36,5 liter. Akan tetapi di opsi tidak ada. Jadi kalau kita dipaksa untuk menjawab, kita lebih memilih untuk menjawab pilihan yang D. Karena di soal tidak tertera untuk tidak ada sisa bahan bakar. Nah, jadi mending kita pilih yang D karena yang D masih punya sisa. Kalau yang C kita kekurangan bahan bakar. Di sini saya sudah membahas 3 permasalahan yang saya temukan. Karena bab yang saya bahas adalah perbandingan dan skala, saya mengambil 2 contoh soal, yaitu soal perbandingan dan soal skala. Yang pertama yang kita bahas adalah soal perbandingan. Saya bacakan soalnya. Diketahui 45 liter beras cukup untuk makan 5 orang dalam 10 hari. Dalam suatu acara berkemah, dihabiskan 72 liter beras dalam sehari. Lalu, berapa orang yang ikut berkemah? Di sini kita ketahui bahwa 45 liter beras jika 5 orang dihabiskan dalam waktu 10 hari. Jika X orang dihabiskan selama 1 hari. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kita bisa tuliskan 5 per X sama dengan 10 per 1. Ini kan perbandingan berbalik nilai. Jadi sisi sebelah sini kita balik menjadi 5 per X sama dengan 1 per 10. Kita kali silang, yaitu X sama dengan 50 orang. Jadi dalam satu hari ada 50 orang yang menghabiskan 45 liter beras. Selanjutnya yang ditanya adalah 75 liter bukan 75 tapi 72 liter beras dihabiskan dalam satu hari. Kan kita sudah mengetahui kalau 45 liter dalam sehari dihabiskan oleh 50 orang. Jadi sekarang kita mencari untuk 72 liter dihabiskan dalam satu hari untuk berapa orang. Jadi 4
kita bisa tuliskan 45 liter itu dihabiskan oleh 50 orang. Dan 72 liter dihabiskan oleh X orang. Kasus ini berbeda dengan kasus ini. Ini termasuk perbandingan senilai. Jadi kita tuliskan 45 per 72 sama dengan 50 per X. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan, yaitu kita bagi menjadi 5 per 8 sama dengan 50 per X. Kita kan mencari X, ini kan perbandingan senilai. Jadi kita kalikan silang sama seperti tadi. Jadi 5X sama dengan 50 dikali 8. Jadi X sama dengan 50 dikali 8 dibagi 5. Kita bisa mencoret ini menjadi 10. Jadi X sama dengan 10 kali 8 sama dengan 80 orang. Jadi orang yang ikut kemah adalah 80 orang. Untuk soal yang kedua, saya membahas tentang skala. Soalnya sebuah peta mempunyai skala 1:2500. Pada peta tersebut, jarak kota A ke kota P adalah 3 cm. Kota P ke kota B adalah 6 cm. Dan kota A ke kota Q adalah 3 cm. Dan kota Q ke kota B sama dengan 4 cm. Andi berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P, dan Ali berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Andi? Yang ditanya adalah jarak sebenarnya, bukan jarak pada peta. Jadi skalanya adalah 1:2500. Maksud dari 1:2500 adalah 1 cm pada peta adalah 2500 cm pada sebenarnya. Lalu di sini diketahui jarak dari kota A ke kota B pada peta adalah ke kota P adalah 3 cm. Dan jarak dari kota P ke kota B adalah 6 cm. Lalu jarak dari kota A ke kota Q adalah 3 cm. Dan jarak dari kota Q ke kota B adalah 4 cm. Saya tulis di sini. Yang ditanya adalah selisih jarak sebenarnya yang ditempuh oleh Ali dan Adi. Maaf, di sini yang diketahui masih kurang, yaitu
Adi berkendara, Adi berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P. Dan Ali berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Nah, dari sini kita harus mencari jarak pada peta punyanya Adi. Jadi Adi adalah dari A ke B melalui P. Jadi dari A ke P, lalu dari P ke B kita tambahkan. Jadi 3 tambah 6 cm. 3 cm, maaf. Menjadi 9 cm. Lalu Ali, jarak yang ditempuh Ali pada peta adalah dari kota A ke kota B melalui Q. Jadi dari kota A ke kota Q ditambah dari kota Q ke kota B. Jadi 3 cm ditambah 4 cm. Hasilnya adalah 7 cm. Nah, jika kita gambarkan ini dengan ini adalah seperti ini. A, B, di sini P. Kalau ini kita gambarkan menjadi A, B, terus Q. Nah, yang ditanya adalah selisih Ali dan Adi jarak sebenarnya. Kita dapat mencari jarak sebenarnya dari jarak pada peta. Jadi kita harus mencari selisih jarak pada peta antara Ali dan Adi. Jadi jaraknya adalah 9 dikurangi 7 sama dengan 2 cm. Jadi jarak pada peta, selisih jarak pada peta Ali dan Adi adalah 2 cm. Jadi kita kalikan dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya atau skala yang tadi telah kita ketahui, yaitu 2 dikali 2500 cm sama dengan 5000 cm. Karena ini jarak sebenarnya, kita harus merubah ke kilometer. Menjadi mengubah centimeter ke kilometer dibagi 100.000 menjadi 50 kilometer. Nah, untuk mengetahui rumus mengapa 2 kali 2 harus dikali dengan 2500, karena rumus skala adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.